dan juga saudari-saudari kami yang lumhat di Australia yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa, kita dapat kembali bersua dalam program kajian rutin kita bersama saudari-saudari kita yang ada di Perth, Australia. Semoga di kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan banyak sekali tambahan ilmu, dan tentunya bersama guru kita Al-Ustaz Abu Qudamah Zaizin Zainal Mursalin LC hafizahullah ta'ala. Sebagaimana biasa dengan kajian-kajian kita yang telah lalu, setelah guru kita membawakan materinya di kesempatan kali ini, kami akan berikan kesempatan bagi saudari-saudari kami Al-Ummahat untuk bertanya kepada guru kita berkaitan dengan materi yang akan dibawakan di kesempatan kali ini. Dan biidznillah ta'ala untuk pembahasan kita di pagi ini adalah tentang tafsir surah Al-Hujurat. Maka dari itu, untuk lebih mengefisienkan waktu yang tersedia, mari kita bersama-sama mempersiapkan alat tulis kita. Kita simak kajian atau materi yang akan dibawakan oleh guru kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para akhwat yang saat ini melakukan kajian umum di Australia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk senantiasa menghadiri dan mengikuti majelis-majelis ilmu dan kajian-kajian tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Karena tentu hal ini adalah merupakan salah satu kiat kita untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita dan tidak ditimpa oleh sebuah penyakit dalam hati kita sekalian yang dinamakan dengan penyakit futur, ya, penyakit kemalasan, sulit untuk bangkit beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika beliau mengajak sahabat-sahabat beliau dengan mengatakan, ta'al bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk-duduk sejenak untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya dengan mengkaji dan mendalami ayat-ayat suci Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, hal ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini biidznillah taala kita akan membahas surat Al-Hujurat. Ya, walaupun tentu dalam kajian yang sangat singkat ini sangat sulit untuk kita membahas secara rinci dari tafsir surat yang mulia ini. Tetapi biidznillah ta'ala kita akan membahas secara global tentang isi kandungan dari surat Al-Hujurat ini, di mana di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita sekalian tentang akhlak dan adab-adab pokok yang harus difahami oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, minimal di sana Allah Subhanahu wa taala menyeru kita sekalian dengan 6 seruan. 5 seruan Allah Subhanahu wa taala panggil kita sekalian dengan sifat yang paling kita cintai, yaitu dengan panggilan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, 5 panggilan menggunakan seruan ya ayyuhalladzina amanu, dan kemudian satu seruan Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum, kita semua dipanggil sebagai umat manusia sehingga masuk ke dalam seruan yang keenam itu, baik dari kalangan kaum muslimin dan bahkan juga orang-orang kafir. Ya, di mana secara garis besar mana juga kita lihat isi kandungan dalam surat Al-Hujurat, maka di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian berikutnya bagaimana adab dan akhlak kita sekalian kepada orang-orang fasik,
kemudian bagaimana adab kita kepada orang-orang yang beriman ketika kita berhadapan langsung dengan mereka, ya, kemudian juga bagaimana bermuamalah dengan orang-orang fasik, dan bagaimana juga ketika kita bermuamalah dengan orang-orang yang beriman ketika kita berada di belakang mereka, dan bagaimana kita bermuamalah dengan umat manusia secara umum. Inilah 6 adab yang biidznillah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berbahagia ini. Dan biidznillah ta'ala, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah sekaligus. Silahkan Anda ikuti dan Anda baca terjemahan dari surat Al-Hujurat. Berikut kita dengarkan, ya, tilawah dari surat yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا
يسخر قوم من قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dengan Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi lantunan tilawah dari surat Al-Hujurat. Dan surat Al-Hujurat adalah salah satu surat yang dikategorikan oleh para ulama rahimahumullah taala dengan surat Al-Madaniyah. Artinya dia adalah merupakan salah satu surat yang diturunkan pasca hijrahnya Nabi SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Dan surat Al-Hujurat dinamakan dengan surat Al-Hujurat diambilkan dari kata-kata Al-Hujurat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayat yang keempat dalam surat yang mulia ini. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala telah bersepakat bahwasannya surat Al-Hujurat ini adalah surat Al-Madaniyah.
Dan di dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian inti dari adab dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dalam surat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah memberikan sebuah kaidah kepada kita sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sekalian dengan seruan keimanan dengan sifat yang paling kita cintai, ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an, maka kata beliau, pastikan Anda pasang telinga dan pendengaran Anda sebaik mungkin. Mengapa demikian? Karena setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, pasti di sana ada satu perintah yang harus kita kerjakan, atau di sana ada satu larangan yang harus kita hindari. Ini adalah kaidah yang dibuat oleh Al-Imam atau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itu sebagian ulama rahimahumullah taala mereka menyusun sebuah buku atau menyusun buku dengan judul Nida'atur Rahman li Ahlil Iman, seperti salah seorang guru kami Syekh Abu Bakar ibn Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Baik, di dalam ayat yang mulia ini atau di dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita sekalian orang-orang yang beriman dengan 5 seruan. Ya, kita ambil seruan yang pertama adalah berkenaan dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Ya, kita sekalian tentunya jikalau kita merasa beriman, maka kita akan merasa terpanggil dengan seruan ini. Kita seyogianya dalam hati kita mengatakan labbaika ya Allah atau labbaika ya Rabb. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, apa yang engkau inginkan dariku, apa yang engkau inginkan dari kami. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, betapa kita sangat bahagia ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang beriman. Ya, dan tentu panggilan ini lebih kita cintai daripada kita dipanggil dengan nama kita sendiri. Ketika kita dipanggil misalnya ya Zaid, ya Khalid, dengan ketika kita dipanggil misalnya hei orang yang beriman, tentu kita akan lebih sangat senang dan bahagia apabila dipanggil dengan seruan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Janganlah kalian mengedepankan pendapat kalian di atas hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Janganlah kalian menetapkan sebuah urusan mendahului ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Janganlah kalian mengedepankan hawa nafsu dan syahwat kalian daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasul di sini di dalam ayat yang mulia ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh al-wahid anillah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah ini dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentu adalah melalui perantaran malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala setelah itu menegaskan kepada kita sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, mendengarkan apa yang kita ucapkan dan melihat, mengetahui apa yang kita amalkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tutup ayat pertama dengan firman-Nya wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sekali-kali mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ingat Allah mengawasi kalian. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha sami'un alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan setiap ucapan kalian, setiap pernyataan-pernyataan kalian, dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat
apa yang diperbuat oleh sebab itu ayat yang mulia ini adalah menjadi hujah dan dalil untuk agar kita sekalian senantiasa mengedepankan nas, mengedepankan an-naql di atas akal, mengedepankan dalil di atas pendapat kita sekalian. Oleh sebab itu para salafus saleh radhiyallahu taala anhum telah memberikan contoh kepada kita sekalian bagaimana mereka tidak ingin mengedepankan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam banyak sekali hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, bila Nabi alaihi salatu wasalam bertanya tentang sesuatu kepada mereka, walaupun mereka mengetahui jawabannya, mereka tidak serta-merta langsung mengatakan bahwa jawabannya begini dan begitu. Tetapi mereka selalu mengatakan terlebih dahulu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, sebagai contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW berada di Haji Wada, ya saat itu tentu 120.000 orang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ya bersama dengan Rasulullah SAW melakukan ibadah haji bersama dengan beliau, dan itu adalah merupakan sebuah perhimpunan atau perkumpulan terbesar yang pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Di tengah-tengah mereka Rasulullah SAW kemudian berkhutbah. Beliau alaihi salatu wasallam berpidato, langsung kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayu syahrin hadza, bulan apakah ini? Saat itu kemudian para sahabat serentak, walaupun mereka mengetahui bahwa itu adalah bulan Zulhijjah, tapi mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Saat itu kemudian Nabi SAW terdiam sejenak, sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum saat itu menduga bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam akan memberikan nama lain selain daripada namanya. Setelah itu kemudian Nabi SAW beliau bersabda, alaisa dzulhijjah, bukankah bulan ini kita berada di bulan Zulhijjah? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertanya kembali, ayu baladin hadza, negeri apakah ini? Saat itu kembali para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita lihat bagaimana adab mereka, karena mereka tidak ingin mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, saat itu kemudian Rasulullah SAW pun terdiam, sehingga para sahabat menduga bahwasanya Rasulullah SAW akan memberikan nama selain daripada namanya. Saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, alaisal baldatal haram, bukankah saat ini kita sekalian berada di negeri haram, di negeri di tanah suci? Kemudian para sahabat kembali mengatakan bala, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kembali bertanya, fa ayu yaumin hadza, kita saat ini sedang ada di hari apa? Saat itu kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum kembali menampakkan sikap dan adab mereka yang sangat luhur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga mereka pun kembali mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Saat itu kemudian Rasulullah SAW pun terdiam, sehingga para sahabat sempat menduga bahwa Nabi alaihi salatu wasallam akan menamakannya dengan nama lain. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah SAW beliau bersabda, alaisa yaumun nahr, bukankah kita sekalian pada saat ini berada pada hari penyembelihan, maksudnya tanggal 10 dari bulan Zulhijjah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW atau para sahabatnya saat itu kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Di sini kita lihat bagaimana para salafus saleh radhiyallahu taala anhum, mereka telah memberikan contoh kepada kita sekalian bagaimana semestinya kita berucap, bagaimana kita mengeluarkan pernyataan, bagaimana kita berpendapat, sehingga kemudian kita tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu pula kemudian yang diikuti oleh sebagian penulis rahimahumullah ta'ala. Di antaranya misalnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika menulis Kitabut Tauhid. Ketika beliau menulis Kitabut Tauhid, setelah beliau menyebut Bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah itu langsung beliau katakan bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau tidak menulis muqaddimah ya di dalam Kitabut Tauhid. Ya, para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan karena Syekh
Ya, karena kitab ini adalah berbicara tentang tauhid, maka beliau tentunya tidak ingin mendahului firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dengan perkataan beliau. Sehingga beliau tidak menyebutkan muqaddimah di dalam kitab tauhid. Ya, ini sebuah faedah. Oleh sebab itu juga Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Imam Tirmidzi, ketika diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam ke negeri Yaman, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertanya kepada beliau, maksudnya kepada Muadz bin Jabal, bima tahkum, wahai Muadz, jikalau engkau berada di negeri Yaman nanti, kemudian engkau berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya engkau akan mendapatkan pertanyaan dan istifta, permintaan fatwa dari penduduk negeri Yaman. Lantas dengan apakah engkau hendak berhukum? Saya tentu akan berhukum dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, fa'illam tajid, lalu bagaimana jikalau engkau tidak mendapatkan jawabannya itu di dalam Al-Quran? Saat itu kemudian Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan jawab dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada Muadz, fa'illam tajid, lalu bagaimana jikalau engkau tidak mendapatkannya di dalam sunnah? Maka saat itu kemudian Muadz beliau mengatakan, ajtahid ra'yi, maka saya akan berijtihad sesuai dengan pendapat saya. Saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengusap dada Muadz bin Jabal radhiyallahu taalaan. Rasulullah SAW sangat bahagia saat itu. Kemudian Rasulullah menepuk dada Muadz, lalu kemudian beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulu, alhamdulillahilladzi waffaqa rasula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah. Ya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha. Ya, dan ini adalah tentunya merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dari seorang Muadz bin Jabal, karena Muadz bin Jabal adalah a'lamu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil halal wal haram, karena beliau adalah merupakan sosok manusia yang paling mengetahui tentang halal dan haram dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sekalian di dalam surat Al-Hujurat, yaitu bagaimana kita beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang saat ini adalah ketika dia menyatakan pendapatnya atau kemudian ketika dia memberikan komentar terhadap sesuatu, mereka kemudian dengan tanpa ketakwaan mereka langsung menyebutkan pendapat mereka tanpa kemudian mereka berusaha untuk mengetahui bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an atau bagaimana sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sunnahnya. Sehingga kemudian mereka lebih mengedepankan akal daripada nakal, lebih mengedepankan akal daripada wahyu, dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berbahaya karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini. Kemudian yang kedua, di dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana semestinya adab kita terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lihat di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil dan menyeru kita sekalian orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, karena karena hal itu ya dapat menjadikan amalan kalian terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari kita sekalian 3 perkara berkenaan dengan akhlak kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, yang pertama kita dilarang untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagaimana disebutkan di ayat yang pertama tadi.
Ya. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan atau kita dilarang, ya, kita dilarang untuk mengangkat suara kita di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tentunya juga kita tidak diperbolehkan untuk membantah hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, karena kehormatan Nabi alaihi salatu wasallam setelah Rasulullah SAW wafat sama statusnya dengan kehormatan Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Kemudian berikutnya yang ketiga, kita dilarang untuk bersikap kasar, ya, terhadap Nabi alaihi salatu wasallam ketika kita sekalian bermukhatabah, berinteraksi langsung dengan Nabi alaihi salatu wasallam, atau ketika kita berdiskusi dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga demikian pula tatkala kita sekalian membahas tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka tentu kita harus menghormati hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan penuh penghormatan. Ya, karena sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa kehormatan Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau alaihi salatu wasallam wafat sama statusnya seperti kehormatan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam masih hidup. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam ayat yang ketiga, innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Ya, lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang sangat besar. Mereka yang kemudian penuh ta'zim dan penuh penghormatan terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, memuliakannya, mengagungkannya. Tidak seperti sebagian orang. Sebagian orang kita ingatkan ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan atau kesalahan, lalu lantas kemudian kita ingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka sebagian dari mereka akhadathul izzatu bil ism. Sebagian dari mereka malah tumbuh atau muncul kecongkakannya, kesombongannya, dan secara terang-terangan menolak hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ini sama sekali bukan dari akhlak Islam sedikit pun juga. Tetapi orang-orang yang beriman apabila mereka mendengarkan petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka akan menyambutnya dengan penuh ta'zim. Bahkan ketika membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam atau ketika mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka akan mempelajarinya, mendengarkannya dengan penuh ta'zim dan penghormatan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala apabila beliau hendak mengajarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam di Masjid Nabawi, maka terlebih dahulu beliau akan mandi menggunakan pakaian terbaik yang beliau miliki, menggunakan minyak wangi, menyisir, sehingga kemudian tampil di hadapan murid-muridnya dengan penampilan yang sangat prima. Kemudian beliau mengatakan, beginilah cara kami untuk memuliakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengarkan ayat yang mulia ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, aku tidak akan mengangkat suaramu di hadapanmu dan tidak akan berbicara kepadamu kecuali dengan suara yang pelan. Ya, oleh sebab itu apabila ada datang delegasi dari luar Madinah, ya, datang untuk menghadap kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bila mereka berjumpa terlebih dahulu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq akan mengajari terlebih dahulu kepada mereka bagaimana protokol dan prosedur apabila bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ajarkan terlebih dahulu kepada mereka oleh As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada Nabi, tata cara bertanya kepada Nabi, tata cara berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala, ya, saya katakan tadi di awal bahwa kita tidak akan membahas ayat demi ayat atau kata demi kata
dari surat Al-Hujurat ini mengingat waktu yang sangat terbatas, tetapi kemudian saya akan sebutkan secara garis besar dari isi kandungan surat yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil orang-orang yang beriman, kita sekalian, dengan seruan keimanan, dengan sifat yang paling kita cintai, dan ini adalah mengandung adab yang ketiga, yaitu bagaimana adab seorang mukmin dalam menyikapi orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu," hei orang-orang yang beriman, "in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang kepada kalian atau kepadamu orang fasik dengan membawa sebuah berita, maka periksalah dengan teliti. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum dengan tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasannya orang-orang fasik, ya, kefasikan itu artinya al-khuruju an ta'atillah. Fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dikategorikan seorang muslim, tetapi dia kerap kali melakukan kemaksiatan. Itulah yang dinamakan dengan orang fasik. Ya, dan tentu sebagian orang-orang fasik adalah sampai kepada tingkatan fasik akbar dalam artian kata kafir, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kafiruna humul fasiqun. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang fasik ini adalah merupakan para pengikut syaitan, dan tentu orang-orang fasik ini adalah merupakan musuh bagi orang-orang mukmin sejati, sehingga mereka senantiasa berusaha untuk menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Tak jarang kemudian informasi yang mereka sampaikan kepada kita adalah justru untuk memancing kita dan menjerumuskan kita sekalian pada kesalahan atau bahkan mengadu domba antar sesama umat Islam, antar sesama umat beragama. Oleh sebab itulah di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian bahwa apabila datang orang fasik dengan membawa berita, maka jangan lantas kemudian engkau terima dan engkau benarkan berita itu ya bulat-bulat secara langsung. Ya, apalagi kemudian langsung di-share, langsung kemudian kita bagikan. Terlebih kita sekalian saat ini hidup di asril aulamah, kata orang Arab, di era globalisasi, di mana kita sekalian hidup di era informasi yang begitu cepat. Ya, informasi tidak lagi kita cari, tetapi informasi itu datang kepada kita. Yani 10 tahun yang lalu, apabila kita ingin mendapatkan informasi, kita harus beli koran, harus beli majalah, atau harus kita menonton TV. Tetapi sekarang informasi itu datang kepada kita, yang tentunya kita tertuntut untuk lebih selektif di dalam menerima informasi-informasi tersebut. Karena orang-orang fasik sangat banyak bergentayangan di sekitar kita sekalian. Dan kita sebagai seorang muslim telah diberikan petunjuk, binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seorang fasik kepada kalian membawa sebuah informasi, maka lakukanlah dengan tabayun. Ya, lakukan penelitian, cross check, sehingga kemudian kalian tidak langsung membenarkannya, apalagi kemudian men-share-nya. Oleh sebab itu Nabi SAW juga telah mengingatkan kepada kita sekalian dalam sabda beliau, kafa bil mar'i kadziban ayu haditsa bi kulli masami. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta manakala dia menginformasikan atau menceritakan kepada orang lain dari setiap apa yang dia dengar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian untuk bersifat tabayyun, teliti di dalam menerima informasi dari orang-orang fasik, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita sekalian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benar kamu akan mendapatkan kesusahan. Ya.
Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, wa karraha ilaikum wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah akan menjadikan keimanan itu indah dalam hati kalian, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kepada kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dalam urusan ya atau ketika kita menghadapi sebuah kasus peristiwa atau masalah yang kita dengar, informasi yang kita terima dari orang-orang fasik, maka seyogianya adalah kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu di saat Rasulullah SAW masih hidup, ya kita datang kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, maka seyogianya kita paparkan setiap informasi itu kepada sunnah Nabi SAW dan bagaimana petunjuk Nabi SAW di dalam menyikapi masalah ini. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa dikiaskan dalam masalah ini juga kepada para ulama, sebagaimana di adab yang kedua tadi, adab kepada Nabi SAW dikiaskan kepadanya juga adalah bagaimana kita menyikapi para ulama, orang-orang soleh, dan mereka orang-orang yang telah terdahulu ya mengikuti jalan keistiqomahan dari kita sekalian. Kita pun harus hormat dan ta'zim kepada mereka. Sebagaimana tatkala kita mendapatkan informasi dari orang-orang fasik, maka seyogianya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita lihat apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga apa yang dikatakan oleh para ulama ummah tentang masalah tersebut. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andaikan mereka itu di saat mendengarkan informasi tersebut, mereka kembalikan kepada Rasul SAW dan ulil amri di antara mereka. Dan ulil amri kita ketahui adalah pengertiannya adalah al ulama dan umara. Maka seyogianya ketika kita sekalian menghadapi nawazil atau masalah-masalah kontemporer, selalu kita meminta bimbingan para ulama Rabbani dalam menyikapi masalah tersebut. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sebuah contoh bagaimana tatkala kaum muslimin menghadapi sebuah fitnah akibat dari provokasi yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan apabila ada dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman yang saling berperang, saling memerangi, fa aslihu baina akhwaikum fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, dan jikalau salah satu dari kedua kelompok itu berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, karena orang-orang mukmin itu bersaudara, maka tidak seyogianya dia mudah terprovokasi oleh orang-orang fasik. Ya, karena tentu orang-orang fasik akan senantiasa memecah belah kaum muslimin, mengadu domba antar sesama mereka, karena mereka memiliki pepatah, ya, farrik tasud, cerai beraikan umat, maka engkau akan menjadi pemimpin. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain telah banyak disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia adalah bagaikan satu tubuh. Ya, yang apabila ada salah satu di antara anggota tubuh
yang sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan kesakitan yang serupa. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan bagi kita sekalian di dalam surat At-Taubah ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-11. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian tentang hubungan antara seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, ya, hubungan internal di kalangan orang-orang yang beriman apabila mereka bertemu secara langsung atau orang-orang yang beriman itu ada di hadapan mereka. Jadi hubungan langsung, ya, adab yang mengajarkan kepada kita sekalian hubungan langsung antar sesama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum." Hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya, asa ayyakunu khairam minhum, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Demikian pula sekelompok kaum wanita beriman tidak diperbolehkan untuk mengolok-olok kaum wanita yang lain, karena bisa jadi kaum yang mengolok-olok ini adalah tidak lebih baik daripada kaum yang diolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan tidak diperbolehkan pula ya kamu mencela dirimu sendiri. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bisa lismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk ya nama itu adalah setelah keimanan. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat dari hal itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terjadi sebuah kasus, ada orang yang beriman, dia seorang muslim, mengolok-olok saudaranya karena dia orang kaya, saudaranya miskin, lalu kemudian dia ejek. Karena dia kuat, saudaranya lemah, dia kemudian ejek. Karena dia memiliki ketampanan, cantik, ya, kemudian temannya ini adalah mungkin berparas sederhana, maka kemudian dia ejek. Mungkin dia diberikan kecerdasan, temannya Allah Subhanahu wa taala uji dengan kelemahan berpikir, kemudian dia ejek, dia hina. Ya. Demikian juga mungkin ada orang yang memiliki banyak keturunan, saudaranya kemudian tidak memiliki keturunan, kemudian dia ejek, dan seterusnya. Ini semua tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan sebagai acuan, sebagai barometer kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang kita sekalian untuk melakukan sukhriyah, perolok-olokan, hinaan, celaan terhadap sesama orang yang beriman. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talmizu anfusakum." Dan janganlah kalian menyebutkan keaiban diri kalian sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anfusakum, tidak wala talmizu akhakum misalnya. Janganlah kalian mencela atau menyebutkan kekurangan saudaramu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri, karena seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagikan satu tubuh. Dirinya sama dengan atau saudaranya sama dengan dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan wala talmizu anfusakum, tidak mengatakan wala talmizu akhakum. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan pada kita sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kalian melakukan lamz. Lamz itu adalah menyebutkan kekurangan atau keaiban saudara kita di hadapannya. Itu namanya al-lamz. Sedangkan an-nabz
yang disebutkan wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Ya, perbedaan antara al-lamzu dan an-nabzu. Kalau al-lamzu ada zikrul insan akhahu fi hadratihi bi'uyubihi. Ya, seseorang yang menyebutkan tentang keaiban saudaranya di hadapannya, itu lamz. Sedangkan an-nabz adalah munadatul insan akhahu bi alqabin yakrahuha, yaitu seruan dan panggilan yang dilontarkan oleh seseorang terhadap saudaranya dengan panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh saudaranya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa celaan ataupun berupa lamz dan nabz, semuanya diharamkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kelima, ya, kita lihat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali memanggil orang-orang yang beriman. Memanggil orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, disebutkan di dalam ayat yang ke-12, hei orang-orang yang beriman. Ya, kalau tadi adab kita terhadap sesama orang yang beriman di hadapannya. Ya, di adab yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam surat yang mulia ini bagaimana kita sekalian memiliki adab, akhlak dan etika terhadap sesama muslim ketika kita berada di belakangnya. Kalau tadi adalah ketika kita di hadapannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian atau jauhilah oleh kalian banyak, ya, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ism, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian suka menggibah atau menggunjing sebagian yang lain, menceritakan kejelekan orang lain, kejelekan saudaranya. Ya, di belakangnya, tidak di hadapannya, karena kalau di hadapannya namanya tadi al-lamz, bukan ghibah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu akan merasa jijik karenanya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam istilah para ulama ada 3 hal yang sangat mirip. Ya, ada yang dinamakan dengan ghibah, ada yang dinamakan dengan al-ifk, dan ada yang dinamakan dengan buhtan. Al-ghibah artinya kita menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan sebuah informasi buruk yang tidak suka untuk disebarkan oleh pelakunya. Dzikruka akhaka fima yakrah. Ini ghibah. Ya, kalau kita menceritakan kepada orang lain bahwa si fulan ini begini, begini dan begitu, itu namanya ghibah. Kalau seandainya ada orang yang mendengarkan informasi ghibah dari kita, kemudian dia kutip dan kemudian dia sebarkan, dia share informasi ghibah ini kepada orang lain, ini namanya ifk. Kalau seandainya ada orang yang menceritakan tentang keburukan orang lain, sementara keburukan itu fiktif, tidak nyata, tetapi sebuah kedustaan, maka itu namanya buhtan. Dan tentu buhtan adalah jauh lebih berdosa daripada ghibah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berburuk sangka atau ghibah atau ifk atau buhtan terhadap saudara kaum muslimin, hukumnya diharamkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat ini. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas kalian darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian.
Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suatu ketika bertanya, ya, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Saat itu kemudian para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam, dan ini adalah bagian daripada adab yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ya dzikruka akhaka fima yakrah. Ghibah itu artinya menyebutkan atau engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Saat itu kemudian para sahabat mengatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana jikalau yang saya ceritakan itu memang benar-benar kejadian dan fakta terjadi pada saudara saya? Rasulullah SAW beliau bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad kabtah. Jikalau apa yang engkau katakan itu sesuai dengan fakta dan kenyataan, maka itulah yang namanya ghibah, berarti engkau telah menggibahnya. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Dan jikalau apa yang engkau katakan itu tidak sesuai dengan fakta dan realita, maka berarti engkau telah melakukan buhtan kepadanya. Buhtan itu seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, buhtan ini, ghibah ini bukan hanya berkenaan dengan akhlak, terkadang adalah berkenaan dengan fisik. Ketika kita mengatakan si fulan pendek, si fulan besar perutnya, si fulan hitam, si fulan ini dan itu juga semua adalah bagian daripada ghibah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat marah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menyindir tentang fisik dari Safiyah radhiyallahu taala anha. Ketika Ummul Mukminin mengatakan, hasbuka min Safiyati kada wa kada. Wahai Rasulullah, cukuplah Safiyah bagimu itu bahwa beliau itu begini dan begitu. Maksudnya apa? Safiyah itu pendek, wahai Rasulullah, gitu ya. Rasulullah SAW saat itu marah. Lantas kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lama zajathu. Sungguh engkau telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat besar. Andaikan dia dicampur dengan air laut, maka air laut itu akan menjadi tawar. Maksudnya apa? Ya, air laut itu akan tercemari, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa kalau air laut tercemari, bahwa ini adalah perkataan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke dalam kategori ghibah. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana dosa atau azab yang akan diterima oleh mereka yang melakukan ghibah. Ketika Rasulullah SAW beliau melakukan perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, di langit sana Rasulullah SAW melihat sebuah pemandangan, ada sekelompok orang yang kuku-kuku mereka terbuat dari nuhas, dari timah. Lantas kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka dan tubuh mereka sehingga kemudian mereka berlumuran darah. Saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya, man haula ya Jibril, siapakah mereka itu hai Jibril? Maka saat itu kemudian Jibril alaihissalam menjawab, haula illadina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mereka adalah orang-orang yang mencemarkan kehormatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang suka berghibah, melakukan namimah. Mereka adalah orang-orang yang suka menyebarkan berita dusta atau ifk, dan mereka orang-orang yang melakukan buhtan sebagaimana telah kita sebutkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian menjaga lisan kita agar supaya tidak mudah kita sekalian terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Ma'iz, ya, ketika Ma'iz dan seorang wanita yang Al-Ghamidiyah yang telah berzina, lantas kemudian keduanya datang kepada Nabi SAW mengaku kesalahannya. Lantas kemudian Nabi SAW memutuskan untuk merajam keduanya. Ketika kemudian mereka dirajam, ya, saat itu kemudian ada salah seorang dari sahabat Nabi SAW mengomentari
Allah wa ta'ala telah menutupi keaiban dan kesalahannya, malah dia kemudian bongkar tentang dirinya sendiri. Akhirnya kemudian dia bernasib sama seperti anjing, dia dilempari gitu. Padahal orang ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan penuh keikhlasan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Beliau menahan amarah beliau sampai setelah Rasulullah dan para sahabatnya mengeksekusi sahabat yang Al-Ma'iz itu yang telah berzina, yang telah dirajam. Kemudian dalam perjalanannya pulang menuju Madinah, maka saat itu kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya melewati seekor keledai yang sudah membusuk, yang sudah mati menjadi bangkai. Saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya kepada para sahabat, "Aina fulan wa fulan?" Manakah si fulan dan si fulan tadi? Si fulan dan si fulan yang telah mengomentari Ma'iz yang telah dirajam, yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akhirnya ketika kedua sahabat itu datang, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Inzila, datang, makan itu," katanya. "Fakula min jifati hadal himar." Makanlah oleh kalian keledai yang sudah menjadi bangkai ini. Akhirnya kedua orang tadi mengatakan, "Ghafarallahu laka ya Rasulullah." Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu wahai Rasulullah. Wa hal yu'kal hadza? Apakah mungkin kita memakan ini, memakan bangkai yang sudah busuk seperti ini? Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Famanil tuma min akhikuma anifa asyaddu aklan minhu." Sesungguhnya pernyataan kalian berdua terhadap saudaramu tadi itu adalah jauh lebih buruk, jauh lebih busuk daripada kalian memakan bangkai keledai yang sudah busuk ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innahul an lafi anharil jannah yanghamisu fiha." Demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya saat ini benar-benar aku melihat saat ini dia tengah mandi di salah satu sungai dari sungai-sungai surga. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keenam yang perlu untuk kita ketahui, dan ini adalah seruan yang keenam yang Allah Subhanahu wa taala panggil kita sekalian di dalam surat Al-Hujurat. Namun seruan yang keenam ini tidak Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi mereka orang-orang yang beriman, tetapi Allah Subhanahu wa taala seru semua umat manusia, baik itu orang muslim, kafir, semuanya Allah Subhanahu wa taala seru di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Hei manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa di ayat yang pertama, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min nafsin wahidah." Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, hai orang-orang, hai manusia, sesungguhnya hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, maksudnya Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam Hawa. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kalian saling mengenal. Allah ciptakan keanekaragaman ini adalah bukan agar kita saling memusuhi, bukan kita sekalian kemudian agar kita membanggakan antara suku kita dengan suku yang lainnya. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk saling menghina, tetapi untuk membangun peradaban, untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang dijadikan acuan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan warna kulit kita, bukan bahasa kita, bukan status sosial kita, bukan harta kekayaan kita, tetapi kehormatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah atas dasar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya, oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man sarrahu ayyakuna akraman nas, falyattaqillah." Barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat jelas di panggilan yang keenam ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana sesungguhnya kita harus bermuamalah dengan umat manusia. Ketika kemudian umat manusia ada dalam kesesatan yang sangat nyata, mereka kemudian masih memahami perbedaan ras antara satu suku dengan suku yang lain, ya, mereka memiliki asobiyah jahiliyah, fanatisme, kesukuan dan kebangsaan, maka Islam kemudian menggugurkan akidah itu semua dengan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia di dalam ayat 13 dari surat Al-Hujurat ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian waqafat atau beberapa catatan penting dari surat Al-Hujurat yang dapat kita bahas pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak pembahasan yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan berikutnya kami beri kesempatan kepada saudari-saudari kami Al-Ummahat untuk bertanya kepada guru kita, tentunya berkaitan dengan materi yang telah kita dengarkan beberapa saat yang lalu. Bagi saudari kami yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, sembari menunggu saudari kita untuk bertanya, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin menanyakan bagaimana cara kita menyikapi terhadap orang. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Maka kita sekalian seyogyanya adalah menjelaskan bahwasannya kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah berarti keistiqomahan dan kesuri toladanan. Mencintai Nabi alaihi salatu wasallam berarti kita harus mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai suri toladan dalam sikap dan perilaku kita sekalian, dan kita beristiqomah di dalam meneladani beliau. Itu arti adalah sebuah kecintaan. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya, adapun kemudian merayakan kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam, maka bukanlah merupakan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidak pula hal itu dirayakan oleh para sahabatnya atau bahkan istri-istri beliau alaihi salatu wasalam. Tercatat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah sebagai seorang wanita atau manusia yang paling mencintai Nabi alaihi salatu wasalam. Itu pun beliau tidak pernah merayakan hari raya kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ketahui bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau masih hidup setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam selama 40 tahun lamanya. Dalam kurun waktu yang cukup panjang itu, beliau tidak pernah merayakan kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kita tidaklah lebih mencintai Nabi alaihi salatu wasallam daripada beliau radhiyallahu taala anha, wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami persilakan kepada Al-Ummahat untuk bertanya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah, para sahabat kalau mengetahui akan suatu jawaban, beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Apakah pada zaman sekarang ini kita melakukan, kalau kita tahu gitu Ustaz, kita berkata seperti itu atau hanya mengucapkan wallahu a'lam atau gimana? Mohon ilmunya Ustaz, jazakallah khairan. Oh iya.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita perlu rinci apakah yang dipertanyakan itu adalah berkenaan dengan hukum syariat ataukah dengan kejadian alam. Kalau seandainya kita sekalian ditanya tentang hukum syariat, misalnya apa hukumnya kita melakukan pemboikotan terhadap produk-produk negara penghina Nabi alaihi salatu wasallam misalnya. Ini adalah tentu masalah di antara masalah kontemporer. Maka kemudian kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini benar. Karena Rasulullah SAW, karena Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang hukum yang sesungguhnya dalam masalah ini. Tetapi apabila kita ditanya tentang sebuah kejadian alam, ya peristiwa alam yang terjadi, lalu ditanyakan kepada kita, misalnya, apakah besok akan terjadi hujan ataukah tidak? Maka kita tidak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal itu. Rasulullah SAW tidak tahu apakah nanti sore hujan ataukah tidak. Rasulullah tidak mengetahui, apalagi Rasulullah SAW sudah wafat. Maka kita menjawabnya hanya mengatakan Allahu a'lam atau wallahu a'lam. Kita tidak boleh mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam, karena apabila kita katakan itu kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Tetapi apabila hal yang ditanyakan itu adalah berkenaan dengan perkara syariat tentang halal dan haram, misalnya apa hukumnya misalnya makan kanguru, misalnya akhwat yang ada di Australia, ya, apa hukumnya makan daging kanguru? Maka kemudian kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini benar. Kenapa? Karena ini adalah berkenaan hukum syariat. Tetapi apabila kita ditanya apakah nanti sore akan hujan, maka kita tidak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, karena apabila kita katakan itu maka berarti kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Baik. Syukron Ustaz atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kemudian kami persilahkan kembali kepada saudari kami untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, selama ini kalau kita mau adain acara atau pergi kemana gitu selalu lihat perkiraan cuaca. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Karena kayak sudah perkiraan cuaca itu kok kayak sekarang itu kayak sesuatu yang biasa dan semua orang membutuhkan itu, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, perkiraan cuaca yang dilakukan oleh BMKG kalau di kita, ya ini adalah merupakan sebuah dugaan dan prediksi setelah mereka melihat pergerakan angin atau pergerakan awan dan semisalnya, kelembaban suhu. Maka ini adalah diperbolehkan karena dia hanya merupakan sebuah perakiraan. Hanya saja yang perlu kita luruskan, seyogianya orang-orang yang mengumumkan tentang perakiraan cuaca, seyogianya mereka menggunakan kata insya Allah. Oleh sebab itu misalnya kalau kita lihat televisi-televisi di Timur Tengah, biasanya mereka akan mengatakan atoksu ghadan bimasyiatillahi ta'ala, misalnya perakiraan cuaca esok hari insya Allah. Nah ini benar ini. Ya, sementara para penyiar kita terkadang mengatakan perkiraan cuaca besok ya tanpa ada kemudian kata-kata insya Allah. Ya, jadi ini dinamakan dengan ilmu taisir. Ya, ilmu taisir seperti ini adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Tidak ubahnya ketika kita melihat misalnya cuaca mendung. Ya, sekarang misalnya di Kendari cuaca agak mendung. Kemudian ketika kita katakan kayaknya ini akan hujan sebentar lagi gitu kan. Nah, ini adalah sesuatu yang diperbolehkan karena itu dibangun di atas tanda-tanda yang kita saksikan. Demikian juga para ahli perakiraan cuaca ini, mereka sudah melihat bagaimana pergerakan angin, kelembaban udara dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka simpulkan bahwa akan terjadi hujan ataukah tidak. Ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Oleh sebab itu juga mereka tidak bisa melakukan perakiraan cuaca sampai 1 pekan ke depan, itu nggak bisa. Ya, oleh sebab itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid, ketika beliau menjelaskan tentang bab At-Tanjim, maka beliau menjelaskan tentang hukum
mempercayai atau menjadikan acuan perakiraan cuaca bagi kita sekalian di dalam menyikapi kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kalau saya tidak tahu di Australia, tetapi konon kalau orang di Jepang sana kadang begitu cerah di waktu pagi tapi mereka pada bawa payung gitu. Oh, ternyata mereka sebuah kebiasaan mereka di sana, apabila sebelum mereka keluar dari rumah itu mereka sudah lihat perakiraan cuaca terlebih dahulu, karena mereka sudah atau memiliki prediksi bahwa nanti siang ternyata akan hujan ya. Kalau di Indonesia kan pada umumnya informasi tentang perakiraan cuaca itu dianggap angin berlalu saja, tetapi ala kulli hal bahwasannya menjadikan itu sebagai acuan diperbolehkan karena itu dibangun atas perhitungan-perhitungan dan kajian-kajian ilmiah. Wallahu taala alam. Baik. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Semoga saudari kami yang bertanya dapat memahaminya dengan baik. Kami persilakan kembali kepada Lumahat untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau sehubungan dengan kemajuan teknologi medsos sekarang Ustaz, kalau kita melihat misalnya kita di berita itu melihat aib seseorang yang tidak bisa, yang sangat jelek gitu Ustaz, tapi itu diberitakan di medsos, apakah kita boleh membacanya? Misalnya ada berita perselingkuhan suami istri begitu Ustaz, kadang-kadang timbul dan kita membaca, itu hukumnya apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi humawalah. Yaitu adalah masuk ke dalam kategori ghibah, bahkan apabila itu berkaitan dengan masalah perselingkuhan, ini dinamakan dengan qadhaf. Ya, qadhaf itu artinya menuduh orang yang belum tentu melakukan perselingkuhan atau perzinahan, lalu kemudian kita tuduh dia melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Ini hukumnya sangat berat, bahwa bagi mereka yang menyebarkan informasi seperti itu, apalagi dia sebagai sumber utamanya, maka berarti dia telah melakukan qadhaf. Dan qadhaf ini adalah bagian dari salah satu 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang dapat membinasakan seorang mukmin. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang wanita yang baik untuk berbuat zina. Maka orang yang menyebarkan informasi seperti itu, ya, kalau sumbernya tadi dinamakan, berarti dia telah melakukan ghibah. Kalau seandainya pun itu benar-benar terjadi, kalau ternyata itu tidak sesuai dengan fakta, maka namanya buhtan, dosanya lebih besar. Orang yang turut menyebarkannya, maka dia telah melakukan ifk, berita palsu, berita bohong. Semuanya ini terancam dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan apabila berkenaan dengan masalah perselingkuhan tadi, maka berarti mereka telah melakukan qadhaf. Dan hukumannya di dalam Islam, orang yang menyebarkannya atau orang yang menjadi sumber utamanya itu harus dicambuk 80 kali, dan kemudian kesaksiannya tidak diterima lagi selama-lamanya. Ini dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu, ada beberapa berita atau acara terkadang di televisi ya mainstream, misalnya ada acara gosip lah, ada acara berita tentang selebriti, biasanya begitu kan, si fulana berselingkuh dengan fulan dan lain sebagainya. Maka hukum mendengarkannya, menyaksikannya, membacanya hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Istilahnya itu ya acara-acara infotainment, atau ya ada acara-acara informasi tentang artis dan lain sebagainya. Maka ini adalah acaranya sesuatu yang diharamkan. Kalau tidak salah, Majelis Ulama Indonesia beberapa tahun yang lalu juga telah berbicara tentang masalah ini. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah, itulah tadi jawaban yang telah diberikan oleh guru kita berkaitan dengan pertanyaan yang telah diajukan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kami persilakan lagi kepada saudari kami Al-Ummahat untuk bertanya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan kan, saya profesinya guru ya Ustaz ya. Kemudian sering ada konflik antara anak dan anak, sehingga orang tuanya yang jadi berantem gitu kan. Nah, ya kalau mereka berantem kan saya harus tanya apa masalahnya, yang satu menjelekin yang satu gitu.
Nah ini gimana nih hukumnya? Karena kita mau cari penyelesaiannya kan. Ya seringnya gitu. Jadi yang berantem anak dari malah orang tuanya yang berantem. Tapi kan saya harus melihat masalahnya apa, sehingga satu ditanya, oh ini jelekin ini, yang ini jelekin ini. Insya Allah itu nggak apa-apa ya. Sudah Bagaimana bagaimana ini secara solusinya dari segi Islam? Ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Hukum asal ghibah itu haram. Ya, hukum asal ghibah itu haram. Tetapi di sana ada 6 keadaan di mana seorang muslim diperbolehkan untuk menggibah atau menyebutkan tentang keburukan dan keaiban saudaranya. Ada 6 keadaan. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, di antara 6 keadaan tersebut, di antaranya adalah at-tazallum. At-tazallum ini adalah ketika seseorang mengadukan tentang kezaliman orang lain terhadap dirinya, maka kemudian dia sampaikan kepada pihak yang berwenang. Ya, sama seperti tadi misalnya ketika murid dia mengatakan si fulan telah memukul saya, si fulan telah mengambil uang saya. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan islah, untuk melakukan perdamaian, atau kemudian untuk memberikan hak kepada pemiliknya. Ini at-tazallum. Ini adalah yang diperbolehkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar. Kita boleh menceritakan keaiban orang lain jikalau itu adalah demi proses perubahan untuk melakukan perubahan dari sebuah kemunkaran. Misalnya, kita datang ke kantor polisi, langsung kemudian kita mengatakan, saya melihat tetangga saya tadi, misalnya, dia memperjualbelikan narkoba. Ini kan ghibahnya namanya. Tetapi ini diperbolehkan. Tapi kita ceritakan kepada yang berwenang karena kita ingin melakukan taghyir munkar atau perubahan terhadap kemunkaran. Ini keadaan yang kedua. Yang ketiga adalah tahdzirul muslimin min syarrihi. Yang ketiga, kita boleh menceritakan keaiban dan keburukan orang lain jikalau kita memang untuk mengingatkan kaum muslimin dari keburukan perangai seseorang. Ya, ada misalnya seorang penipu atau orang yang sesat deh. Ada orang pemahamannya menyimpang dari syariat. Ya, misalnya orang pemahamannya Syiah. Orang Syiah ini dikenal dengan taqiyahnya, dengan dustanya. Akhirnya ketika kita melihat si orang Syiah ini berinteraksi dengan saudari kita, kemudian kita kasih tahu, ya ukhti afwan, si fulan itu Syiah, akidahnya dia begini dan begitu. Kita ceritakan kejelekannya, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan tahdzir. Ini diperbolehkan. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima, diperbolehkan juga kita untuk menceritakan kejelekan orang lain, ya demi untuk untuk ta'rif, untuk mengenalkan tentang yang bersangkutan, karena sulit bagi kita sekalian untuk memberikan identitas lain, ya, atau penjelasan lain kecuali dengan itu. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an disebutkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah datang kepada Nabi SAW seorang yang buta. Ini kan buta ini sebuah keaiban, kekurangan, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW atau di dalam Al-Qur'an karena untuk memberikan takrif, pengertian bahwa itu nggak ada yang lain kecuali itu. Karena kalau disebutkan Abdullah, misalnya Abdullah bin Ummi Maktum, nama Abdullah itu sangat banyak di zaman Rasul SAW. Tetapi ketika disebutkan Al-A'ma, sudah diketahui bahwa itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seperti itu. Kemudian berikutnya yang keenam adalah untuk yang keenam itu kita boleh menceritakan keaiban orang lain manakala orang yang memiliki keaiban ini dia melakukan kefasikan secara terang-terangan. Misalnya dia mabuk di pinggir jalan gitu kan. Maka orang yang seperti itu boleh kita katakan,
si fulan suka mabuk gitu. Karena dia sendiri tidak memprivasi dirinya. Dia sendiri tidak memiliki kehormatan. Artinya dengan kata lain, dia sendiri tidak menjaga kehormatan dirinya. Maka orang fasik yang melakukan kefasikan secara terang-terangan, maka tidak ada gibah baginya. Ya. Kemudian mungkin saya sebutkan ada 5 ya tadi ya. 5. Yang satu lagi yang ke-6 adalah al-istifta. Al-istifta ini dalam rangka meminta fatwa. Ya, dalam rangka meminta fatwa kita diperbolehkan untuk menyebutkan nama identitas. Misalnya saya punya teman, ya mungkin agar lebih jelas lagi untuk Ustadz ketahui bahwa dia si fulan dan si alan, dia memiliki kasus seperti ini. Dengan penuh ketakwaan kita sebutkan identitasnya diperbolehkan. Tetapi agar lebih baik, akan lebih baik lagi jikalau identitasnya tidak disebutkan. Apa dalilnya diperbolehkannya bagi kita sekalian untuk menyebutkan identitas adalah kisah seorang sahabiah yang datang kepada Nabi SAW ketika beliau mengatakan, saya telah dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Ya, mana yang harus saya pilih? Ya, mana yang harus saya terima lamarannya? Lalu kemudian Rasulullah SAW beliau menjelaskan, amma Muawiyah fasolukun lamalalah. Adapun Muawiyah maka dia itu orangnya miskin, tidak punya harta. Kalau Anda menikah dengan dia, maka Anda harus siap untuk melarat. Kemudian berikutnya wa amma Abu Jaham fakana la yadau asahu an atiqih. Adapun Abu Jaham maka dia itu adalah tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya menurut sebagian ulama dia galak sama perempuan. Saya khawatir akan terjadi KDRT. Di sini wanita tersebut meminta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dia menyebutkan identitasnya. Namun alangkah lebih baiknya kalau seandainya identitasnya tidak disebutkan. Ini 6 keadaan di mana kita diperbolehkan untuk melakukan ghibah terhadap seseorang. Wallahu taala alam. Taib. Alhamdulillah kita telah dengarkan lagi jawaban yang telah diberikan oleh guru kita. Kesempatan terakhir kami persilahkan kepada Al-Ummahat untuk bertanya ke guru kita. Mengetahui doa. Kemarin itu karena di televisi Ahli Sunnah, Ustadz yang kita sudah kenal juga mengatakan, ada yang bertanya juga seperti ini Ustadz. Apakah doa Allahumma inni as'alukal husnul khatimah itu bisa kita baca di dalam sujud gitu, tapi Ustadz tersebut mengatakan nggak ada dalilnya gitu Ustadz, tapi anak juga mendengar beberapa Ustadz yang mengatakan boleh melakukan doa tersebut di dalam sujud, tapi yang Ustadz yang di radio itu susah gitu. Nah, dalam masalah ini bagaimana pendapat Ustadz tentang ini Ustaz, mohon petunjuknya, jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita sujud ada 2 jenis doa. Ada doa muqayyad dan ada doa mutlak. Doa muqayyad artinya doa yang wajib untuk kita baca di saat kita sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini adalah yang harus kita baca. Ya. Tetapi kemudian di saat kita sujud juga kita diberikan kesempatan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk memanjatkan doa lebih banyak daripada itu dengan doa-doa yang bersifat mutlak. Doa yang bersifat mutlak itu artinya doa yang bisa kita ucapkan dimanapun, kapanpun juga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dan Nabi SAW ketika beliau alaihi salatu wasallam bersabda, wa amma ruku fa'azimu fihi rabb wa amma sujud fa'aksiru fihi minad du'a faqaminun ayustajabalakum. Adapun di saat kalian salah dalam keadaan ruku maka agungkanlah Allah. Oleh sebab itu kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Adapun di saat kalian sujud fa'aksiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah oleh kalian doa. Faqaminun ayustajabalakum, karena di saat kalian sujud itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Jadi setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka kita ikuti dengan doa-doa yang lain sesuai dengan doa yang kita inginkan. Mau rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mau doa bismillah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan dan seterusnya. Mau Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Semuanya diperbolehkan. Hanya saja kita tidak boleh menjadikan doa tersebut sebagai doa muqayyad, seakan-akan doanya mesti itu gitu.
Ya, seakan-akan doanya mesti itu. Jadi kedua apa yang dikatakan oleh Ustadz itu dua-duanya benar. Ya, maksudnya adalah tidak ada dalilnya untuk dijadikan sebagai doa muqayyad. Tetapi bagi doa mutlak boleh. Kita berdoa apa saja saat itu boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa dengan tanpa bahasa Arab pun diperbolehkan, karena kita diperintahkannya di situ adalah untuk berdoa, bukan untuk mempraktikkan bahasa Arab. Ya, jadi dia berdoa bersifat umum. Dan ada lagi yang saya ingin tambahkan, karena sebagian orang salah di dalam memahami masalah ini, bahwa berdoa pada waktu sujud itu juga bukan merupakan khusus pada sujud terakhir, ya. Tetapi juga dalam semua sujud, karena Rasulullah SAW beliau bersabda, wa amma sujud fa'aksiru fihi minad du'a. Adapun di saat kalian dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah oleh kalian doa. Di situ tidak disebutkan sujud terakhir. Ya, adapun doanya mau Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, diperbolehkan, tetapi yang jelas itu dilakukan setelah kita membaca doa mutlak, doa khusus untuk sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adapun setelah itu mau berdoa dengan doa apapun selagi tidak mengandung unsur dosa dan tidak mengandung unsur memutuskan tali silaturahim, maka hal itu diperbolehkan. Wallahu taala alam. Baik. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita kembali ucapkan kepada guru kita atas pemaparan materi yang telah dibawakan di kesempatan pagi ini, dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dari saudari-saudari kita dari Al-Ummahat di Australia. Semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang menyimak dan mendengarkannya. Dan demikianlah kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian yang sama di kesempatan berikutnya. Dan kami doakan agar saudara-saudari kami Al-Ummahat di Australia senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, dan semoga senantiasa diistiqomahkan di atas kebaikan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Muaz TV, saluran televisi satelit Anda. Program siaran langsung setiap hari Kamis. Tafsir Al-Yasa